Di depan kita semua juga selain ada Pak D, ada Profesor, ada Pak Sanusi untuk yang ekonomi umat ini beliau. Selain sertifikasi halal ini, Korpras ini juga beliau intens ini memberikan bantuan baik pelatihan maupun izin UKM-UKM yang kesulitan. Ada Prof. Ubai dan yang lain-lain. Insya Allah ada pelaku ekonomi Mas Nyakden ini BPR Tulungagung yang beliau alhamdulillah juga sukses, dan masih banyak lagi sehingga kita bisa diskusi ini mungkin insya Allah gayeng. Kita harapkan ada hasil-hasil rekomendasi yang bisa kita sampaikan ke Pak D mungkin untuk bahan olahan di Jakarta, mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Rekomendasinya langsung ke Presiden atau yang paling dekat juga ke Gubernur yang baru ini. Baik, kami persilakan mungkin Prof. Laksono untuk memberikan tanggapan atau diskusinya biar lebih mengalir lagi. Kami persilakan. Terima kasih yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Pak Dekarwo ini. Saya kerinduan saya setelah pertemuan ini luar biasa, dan ini sebenarnya kalau saya lihat apa yang disampaikan oleh Pak D ini dan gagasan yang konsep Pak D dengan Jatimnomik ini luar biasa. Jadi saya kagum dengan Pak D dengan mendengarkan, saya rasional sekali penjelasannya dan sangat realistis itu ini. Dan kalau kita memang mau maju dulu, Pak D punya program pro dan pro growth yaitu ini, dan ini kan sebetulnya terjemahan dari konsep ekonomi kerakyatan ini, dan ini kita patut bangga bahwa sebetulnya hal ini pernah dipraktekkan oleh Pak D ketika memimpin Jawa Timur, dan itu kita rasakan semua. Bahkan tadi ketika UMKM dulu itu saya ingat Pak D memberikan backup pada UKM kecil dengan pinjam untuk bantu ditanggung oleh pemerintah. Ya ini bahasanya itu karena semacam kur. Iya ada, jadi kan kalau orang mau pinjam kan harus ada ininya, itu ditanggung oleh pemerintah pada saat tadi. Jadi ini sangat luar biasa menurut saya, dan ini kalau misalkan ini kemudian pemerintah melaksanakan apa yang digagas oleh Pak D, saya yakin ini ide cemerlang Pak D sendiri, bukan dari yang lain, tapi ini. Nah oleh karena itu kalau ini kemudian bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, saya kira ekonomi kita optimis dan kesejahteraan, efisiensi berkeadilan tadi ini tentu akan terrealisir sesuai dengan filosofi kita, yaitu keadilan sosial rakyat Indonesia. Saya kira itu mungkin komentar saya. Ini saya hanya rindu, dan ini luar biasa dengan saya ingat kembali masukan yang kritikal kultural Jepang terhadap open zero menjadi society zero itu seperti apa? Ya sebetulnya kalau saya mencoba berpikir pada waktu itu, ini ketika misalkan dengan 5.0 yang kemudian mengandalkan teknologi dan dengan segala kemudahan, maka pertanyaannya dari mana mereka membiayai itu, terutama yang kelompok kecil itu kalau tidak diberdayakan. Dan kalau itu yang terjadi, maka yang terjadi adalah ketidakadilan yang semakin tinggi antara yang kaya dengan yang miskin itu. Oleh karena itu konsep yang pro rakyat ini, itu rakyat harus diberdayakan, itulah yang harus kita, saya kira itu. Terima kasih ini. Terima kasih Prof. Selanjutnya kami persilakan mungkin Pak Rubai, kami persilakan. Profesor Rubai. Iya. Terima kasih saya bicara di forum ini untuk menunjukkan bahwa saya tidak absen aja saja. Sebab materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Dekarwo memotret problem Indonesia khususnya dalam masalah perekonomian sudah sangat jelas, komprehensif,
Alanya sudah diketahui, aktornya sudah diketahui, pacar saya seperti itu. Tapi kan karena termotivasi untuk supaya tidak sia-sia, kan saya harus bicara juga. Pandangannya mungkin agak beda cara berpikirnya Pak D dengan saya. Saya ini kan lebih banyak backgroundnya agak politik sedikit. Iya. Saya curiganya begini, sepertinya Indonesia ini disandra. Potensi untuk maju itu besar, tapi disandra. Sehingga kalau maju ada pihak yang dirugikan. Sebaiknya disandra saja. Barangkali ini yang tidak disampaikan oleh Pak D di forum ini. Apa saja menyebabkan sandera-sandera itu gitu ya. Karena tadi kan hanya menjelaskan sebuah fenomena ini itu kita paham saja. Ada menurut saya sengaja disandera. Mengapa kok disandera? Itu yang tidak tahu. Sehingga ada 20%, ada 80%. 20% orang-orang yang memang menikmati gitu ya, itu dibiarkan itu ada 80%. Sehingga secara teori keberpihakan yang harus diurus yang 80% tadi itu supaya diri rasionya baik-baik. Kan gitu aja sebenarnya. Itu mungkin fasih dijelaskan di Fakultas Ekonomi. Tapi bagi kita, kenapa kok dibiarkan? Apakah ini yang menjadi bahan eksploitasi oleh kita yang para politisi itu gitu? Itu penting bagi kita. Aktor-aktor yang mensandra itulah barangkali di forum ini diangkat gitu. Itu penting gitu. Karena tadi Pak D menyatakan misalnya problemnya soal pertanian itu jelas tadi ada satu soal bibit. Indonesia sudah sekian tahun merdeka, soal bibit tidak selesai. Yang kedua soal pupuk, itu ya. Berapa tahun kita merdeka, pupuk juga tidak selesai. Terus apa lagi yang ketiga itu? Menteri Pertaniannya ada, kita punya dinas pertanian juga ada, tapi soal bibit pupuk aja tidak selesai. Kata orang bawah itu bertanya, kenapa? Ini mesti ada sesuatu. Yang disebut itu sandra-sandra itu. Soal daya beli, saya kira udah pemahaman kita kalau ingin bergerak di atas daya beli. Persoalannya bagaimana sih meningkatkan daya beli itu? Kemudian government harus melakukan apa? Itu yang juga tidak ada jawabannya. Contoh tadi keberpihakan untuk orang kecil terhadap bank dengan disubsidi sudah pernah kita coba. Banknya tidak mau kalau tidak ada sertifikat. Anggunan. Konsepnya bagus kalau tidak ada anggunannya. Karena tidak ada jamin pemerintah bayar. Bisa seperti itu. Saya ingin mengomentari itu barangkali bukti bahwa saya hadir. Saya ingin menambah lebih dalam lagi. Saya yakin ini yang disampaikan di permukaan, gitu ya. Saya hadir dengan pertanyaan untuk menambah lebih dalam lagi sesungguhnya, sehingga mengetahui aktor-aktornya. Mengapa sih Indonesia ini tidak maju? Mengapa kerakyatan, mengapa keadilan sosial nomor 5 itu tidak terwujud? Kemudian kita harus melakukan apa? Apakah harus demo atau dengan konsep? Rekomendasi rupanya tidak selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Purbaya. Ada tanggapan atau kita berikan kesempatan yang lain juga dulu? Yang lain dulu supaya. Monggo. Yang lain. Pak Sanusi. Kalau kita banyak ini. Pak Nyaden. Mungkin. Monggo Mas Sulit. Saya tak ngerti di HP. Ketua jurusan. Wah. Ketua jurusan tapi ngerti. Baik, terima kasih Pak D. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ulil Antono. Saya anak bukannya profesional di UNESA kebetulan. Pertama saya menggarisbawahi tentang fokus kita di fisika yang tadi juga sudah disetujui oleh Pak D.
saya akan lebih fokus pada apa rekomendasi-rekomendasi tadi. Ada hal yang saya ingin ingatkan kembali terkait dengan kualitas governance. Saya masih ingat 2017 Pak D, di HP saya masih ada file aplikasi Emonef BUMD Jawa Timur. Pak D lah yang kemudian menginisiasi itu untuk mendesain model pengawasan BUMD berbasis website. Itu satu-satunya di Indonesia waktu itu. Menarik sebenarnya pada saat launching tentang Emonef BUMD Jawa Timur di tahun 2017 itu, karena desain tentang aplikasi itu masuk ke ranahnya yang sekarang tentang ekonomi digital atmosfer, sehingga itu justru saya berpikirnya lompatan yang tahun 2017 itu di tingkat Jawa Timur waktu itu Pak Dikaro kiranya bisa juga didesain yang sama di tingkat nasional. Apa manfaatnya bagi kami, terutama bagi peneliti, bagi akademisi sebetulnya? Kami bisa akses lewat aplikasi itu mengukur kualitas tata kelola BUMD Jawa Timur dari HP kita, dan itu titipan luar biasa pada tahun 2018 yang tadi juga canangkan. Karena itu apa yang tadi sudah disampaikan tentang rekomendasi-rekomendasi, jika kemudian dikuatkan dengan desain besar tentang kualitas tata kelola, karena sentuhannya bukan hanya lagi BUMD dengan 500-an itu, tapi juga dengan BUMN. Bahasa menetesnya tadi, kalau saya mikir justru menetesnya jangan sampai kemudian menetes kemana-mana dalam tanda yang negatif. Karena itu governance dalam konteks pengawasan itu justru penting untuk dikeluarkan. Saya kira itu Pak Dikaro, mohon ini bisa jadi bahan masukan, terus kedepannya bisa menjadi pertimbangan dekat dengan Presiden. BUMN kita dengan kualitas yang saat ini ada, bagaimana supaya juga governance-nya bisa ditingkatkan. Saya kira itu Pak D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Toto. Kalau Mas Rubai tadi bilang supaya saya absen, saya hanya ingin mereview. Kalau saya waktu ketua Batu, Pak D masih sekda, sampai akhirnya saya ada di komunitas Pak D saat itu. Ya tidak perlu lah Pak D. Ini Pak D, masalah proyeksi perekonomian nasional ini tadi di slide itu belum ada, atau memang skema ini masih belum terpikirkan oleh pemerintah, yakni carbon emission trading. Nah itu terkait pertanian, saya pikir itu ada kaitannya dengan sustainable lingkungan kita juga, di mana Indonesia ini ada banyak pertanian yang kualitas kayunya bagus, termasuk jabon, kemudian sengon. Nah, itu sejauh mana proyeksi terhadap penopang atas target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,5 itu, kalau katanya Menteri Investasi itu naik sekitar 300 triliun dari 900 ke 1.200. Nah, ini belum pernah dibicarakan Pak D, trading karbon itu seperti apa. Padahal di ITS itu sudah ada beberapa atau satu asesor yang bisa melakukan menghitung itu. Nah, seperti apa negara maju itu membeli trading karbon itu dari negara-negara yang berbasis pertanian seperti Indonesia, dan seperti apa penilaian negara maju terhadap
harga dari trading karbon itu Pak Dik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi? Ayo silakan. Pak Sanusi. Sudah itu aja. Ya, kita tamu dulu. Silakan. Terima kasih. Jika masih diminta boleh satu, dan saya ingin memberikan sedikit ataupun gambaran. Yang nama saya Wan Darmawan. Saya Kabirul Ibang di kami. Kalau Pak Uli tadi menyampaikan anak saya Bapak Sono, saya anak buah dan kader. Saya juga ngajar di ilmu komunikasi Indonesia seperti itu. Ya, saya ingin mencermati begini karena kegelisahan Pak D khususnya untuk menyelamatkan kelompok-kelompok ekonomi terpinggirkan. Kalau istilahnya menghilangkan istilah kelas kelompok ekonomi yang terpinggirkan itu adalah di akar rumput. Gitu. Saya dari orang komunikasi pasti tidak punya banyak background tentang bisnis dan ekonomi. Cuman yang paling saya ingat adalah begini. Coding ini adalah bagaimana bahasa antara kelompok ekonomi kelas atas dengan ekonomi kelas bawah dan pemerintah, seperti itu. Saya kira proses komunikasi yang harus terbangun itu akan melahirkan satu proses. Pak D sudah melakukan banyak terobosan itu yang lebih banyak perlu di masyarakat Jawa Timur khususnya di pertanian. Nah, kita pasca pandemi ini yang juga menjadi kesulitan. Soko informasi kita itu bukan soko informasi kesehatan, tapi lebih banyak soko informasinya adalah perspektifnya ekonomi. Nah, itu sudah mulai bergeser. Saya kira ketika pemerintah memprioritaskan vaksinasi dan menganggap bahwa COVID ini penting. Dan sekarang gejalanya sudah lebih cepat lagi. Informasi tentang kesehatan diberi booster seperti itu. Saya menandai kok itu kode. Ketika kita pandemi, orang itu pengen dapat banyak keuntungan, tapi kodenya nggak bisa ekonomi, tapi kesehatan pembahasannya. Nah sekarang kalau kita sudah bisa menahan Omicron, menahan COVID, kita punya tujuan besar tentang 5,5% seperti itu. Bagaimana kita bisa membahasakan kepentingan antara kelompok kelas yang menengah, kelompok kelas yang bawah, pemerintah dan ekonomi kelas atas ini. Saya kira proses komunikasi ini harus menyambung. Luhmann kan mengatakan ya, ada sesuatu dari Jerman yang saya sangat interest sekali untuk membaca, namanya Niklas Luhmann, bahwa proses dari kehidupan intinya adalah komunikasi. Coding bagaimana kita membahasakan dengan kelompok ekonomi kelas atas ini itu harus jalan dengan keinginan di kelas ekonomi bawah. Jembatannya itu sebenarnya adalah pemerintah. Saya kira itu yang harus dibaca, karena kalau berdasarkan ahli-ahli ekonomi ide itu muncul, tapi bagaimana mengkomunikasikan itu dan persoalannya masyarakat kelas bawah itu tidak familiar dan belum bisa menangkap. Misalnya salah satu Pak D tadi dicontohkan Ngawi, kesenjangan digital itu problem di Bojonegoro dan di Ngawi. Tetapi anak muda bisa membahasakan itu, memberikan suatu inovasi. Itu saya kategorikan sudah political entrepreneurship, karena sudah social entrepreneurship lagi. Dia bikin terobosan politik untuk bisa melahirkan level kesejahteraan yang ada di Ngawi itu. Ada bahasa yang bisa ditangkap dan medianya jelas, sederhana sekali, WA, kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mungkin menurut saya pemerintah punya target yang besar. Pak D sudah bisa membaca itu kepentingannya dalam masyarakat. Bagaimana mengkomunikasikan itu dan masyarakat itu sebenarnya terangkat dalam suatu program yang menjadi prioritasnya pemerintah. Seperti itu, matur Pak D. Terima kasih. Ada 5 ya. Ini kita tutup dulu untuk sesi pertama ini. Kami persilakan kepada Pak Dekarwo untuk memberikan tanggapan. Saya jawab sebagai
bagian kemampuan saya yang enteng-enteng aja. Jadi saya sambil belajar sama-sama ini kita brainstorming. Pertama dari pasalnya saya kira yang disampaikan sederhana, tetapi ada permasalahan besar yang disampaikan oleh Pak Mas bahwa kalau saya terjemahkan bahasa yang menurut ilmu komunikasi yang gampang diterima tadi ya, bahwa mengapa ngurus orang menjadi sangat mekanik seperti ini, bahwa semuanya kemudian tidak perlu menjadi berdialog dan berbicara. Mengapa demokrasi yang syaratnya partisipatoris ditinggalkan menjadi doktriner? Ini yang sebetulnya kesalahan serius dalam strategi komunikasi. Itu adalah menjadi doktriner. Kalau ini yang bicara, ya ini dianggap benar semua. Tapi yang diminta oleh yang di bawah, yang orang betulan, bukan orang-orangan ini, orang betulan itu adalah diajak berbicara. Maka demokrasi meminta menurut ahli politik Bapak Dr. Rubai, nanti kan ditanya politik harus partisipator, diajak berbicara. Di bahasa Jawa adalah wong-wong, diajak bicara. Dia orang betulan, bukan sekedar subjek yang kemudian jadi objek saja. Jadi betul-betul dia gabungan subjek sama objek jadi satu. Saya kira permasalahan besar itu ada di sini. Bapak Sono meminta sebetulnya pada kita, tolonglah menjadi data primer menjadi sangat penting di dalam membangun komunikasi baru kita. Ya. Pada masyarakat di Tegalombo di Pacitan diberi sesuatu, dia kemudian single parent, janda, anaknya kerja di Saudi, cucunya ikut dia beri bantuan, diberi bantuan kambing, kambingnya mati, dikubur di depan rumahnya, dia selamati seperti orang meninggal. Ditanya, saya ini alhamdulillah masih saya ini masih dianggap orang oleh pemerintah. Perkara kambing mati nggak penting, tapi ternyata saya ini masih dianggap. Permasalahan serius tentang kelompok bawah. Tapi kemudian saya ada bantuan lain di daerah yang sebelah timur. Ya, enggak, ini kalau bantuan ini harus saya konsultasikan pada CEO saya. Siapa CEO-nya? Ya Kiai di pondok saya. Ada CEO-nya itu Kiai. Jadi CEO-nya ini Kiai di pondok saya. Belum bisa nerima kalau itu belum di bagian di dalam keputusan. Maka banyak program di daerah timur kalau belum ketemu CEO-nya juga belum jalan. Lain dengan kultur di sebelah barat, tempatnya di Pacitan Tegalombo. Dia menjadi terima kasih terhadap konsep diorangkan, sama dengan pada selamatan dikirimi kemudian berkah itu. Waduh, saya terima kasih masih menjadi anggota warga. Ini nih satu basis budaya yang betul-betul menjadi basis komunikasi dan program pembangunan kita. Terima kasih Pak Sono, saya kira ini satu sinyal yang penting untuk kita menjadikan kembali kehidupan ini yang menjadi sangat mekanik, semua menjadi gampang. Kalau sudah di WA dianggap sudah tahu semua. Isinya WA itu apa tidak penting. Pak Rubai, undang-undang saya pinjam pengetahuannya beliau, undang-undang tentang partai politik yang berhak memilih pimpinan di kelompok masing-masing dengan partai lewat partai dan partai. Ya. Jadi apa artinya? Sebetulnya menjadi permasalahan terbesar di politik itu sendiri, Pak Rubai. Jadi apakah politik ini kemudian betul-betul ingin memperkuat basis yang dia punya untuk memperjuangkan aspirasinya, sebagaimana
bahwa praksi alat kelengkapan perpanjangan tangan dari partai politik dan praksi kemudian menampung aspirasinya untuk dibawa kepada medan kompetisi ide itu saya kira belum jalan sempurna. Oleh sebab itu timbullah oligarki baru. Oligarki itu pasti kemudian dekat dengan kenikmatan baru. Ya, itu tuh karena oligarki itu kan dalam pengertian lain kan feudalisme baru. Jadi saya kira ini permasalahan besar kita di kultur politik ini belum betul-betul seperti itu. Kalau tadi 20 menjadi semakin besar, keputusannya semua keputusan politik. Ya. DPR-nya tidak kontrol, dipanggil setelah itu bagus. Ini semua satu produk yang kemudian jadi ini saya kira permasalahan saya. Kalau memang peraturan perundangannya kurang bagus, tapi coba lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebelum digedok keputusan kepala daerah 6 bulan sebelumnya konsep itu harus diserahkan kepada masyarakat dan publik hearing. Undang-undang bunyinya itu masa kemudian mengambil keputusan 3 minggu sudah didok anggaran? Enggak mungkin 6 bulan proses publik hearing. Saya kira pekerjaan yang raksasa karena Pak Rubai dipilih menjadi ketua harian di situ ya. Ini guyonannya ya, sehari-harinya harus menata itu menjadi jadi sebetulnya ya karena itu undang-undang partai politik itu yang menyiapkan partai politik, yang memilih partai politik, semua di situ tuh. Saya kira kultur lamanya Bapak setelah reformasi itu tetap dihidupkan. Jangan ya. Itu waktu reformasi kan bagus kulturnya. Ya kritik melakukan perubahan. Masih ada nggak Mas Aruna? Ke bawah sebetulnya. Iya. Sudah. Bahasa kompetisi itu boleh-boleh saja, tapi lebih banyak segalanya. Minum kopi sama-sama. Ya, kopinya di sini lebih murah dari Gerahadi. Saya kira tidak usah dijawab, sampai sudah tahu sendiri. Ya. Mas Ulil, saya kira sebetulnya tahun 2018 itu saya di jalan dulu di perusahaan-perusahaan daerah itu saya tahun 2018 saya sudah siap mendirikan big data untuk seluruh Indonesia. Ya, data itu mau saya jual dengan orang lain, dapat uang. Jadi Indonesia ini diberikan oleh Yang Maha Kuasa khatulistiwa. Kalau musim di sini kering, di sini hujan. Lomboknya ada di Sumatera Utara. Kalau musim hujan di kita, sehingga Lombok kelut itu busuk. Sebetulnya itu big data itu yang kita buat kemudian. Ya. Dan masalah data, semua tadi seperti yang menimbulkan permasalahan rakyat kecil oleh telepon, ya, ketidakpastian harga makanan. Harga makanan itu mesti naik pada bulan Oktober, November, Desember, Januari. Tiap tahun Lombok juga naik di itu udah. Kalau kemudian bingung rapat terus kemudian sibuk semua, ya gaya tok itu sebetulnya sudah punya datanya, sudah punya data. Ya, sudah tahu. Oleh sebab itu yang harus dilakukan, stok kita tentang beras 2,5 juta ton itu harus ada di bulan Agustus. Setelah Juli musim kering 1 itu sudah di situ. Itu kalau beli di musim kering 2 bulan dia dijual udah untung. Maka Cina itu dulu tidak boleh masuk di kecamatan PP 10 tahun 1955 PP 10 itu karena semua borong hasil bumi Cina itu kemudian seperti bulognya itu. Dulu tidak boleh, harus pindah ke kabupaten. Harga makanan itu stabil.
Jadi sebetulnya data itu sangat membantu tentang kesejahteraan. Menurut saya itu dulu ide kita BUMD. BUMD itu saya masukkan dulu satu konsep yang belum jalan, namanya EBITDA. Saya kira orang-orang perusahaan tahu persis EBITDA, yaitu keuntungan yang belum dikurangi oleh pajak, amortasi, macam-macam. Itu keuntungannya. Kalau EBITDA itu dihitung, utangnya lebih 5 kali, harus ditutup perusahaan. Jadi utang itu tidak boleh 5 kali daripada keuntungan EBITDA. Kalau diteruskan perusahaan itu bangkrut, atau diganti manajemennya, atau dikurangi anak perusahaannya, harus dilakukan. Jadi pada posisi yang krisis seperti ini, cash flow itu di negara Jepang itu ketika orang naruh uang di bank malah dikasih minus bunga 2%. Nah, apakah ini perlu untuk merubah kebijakan perbankan kita, Pak D, agar belajar dari pengalaman ketika suatu saat nanti kita juga mengalami resesi lagi, depresi lagi, kita siap dengan kebijakan perbankan yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik dengan statementnya Pak D bahwa ketimpangan sosial yang tinggi tidak akan membawa optimisme pembangunan. Nah, jadi maka dari itu Pak D mengusulkan berkaitan dengan fokus terhadap 40% kelompok bawah, di mana yang paling banyak di situ adalah kondisi UMKM. Dan saya juga cukup terkejut yang selama ini saya berpendapat bahwa kendala UMKM itu adalah di personalnya yang tidak mau ke ekosistem digital. Ternyata ada variabel masalah baru, yaitu faktor teknologi yang cyber optik tadi. Pertanyaannya adalah apa bisa sinergi dengan pusat dan Pemda untuk mempercepat pembangunan cyber optik? Karena kalau ini dipasrahkan saja misalkan dengan Kominfo, ini berat. Nah, kalau ada sinergi dengan daerah, skemanya bagaimana? Agar cyber optik ini cepat, teknologi akhirnya jaringan tidak ada yang blank spot lagi, sehingga untuk running ke ekosistem digital itu bisa lebih cepat. Mungkin itu ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Andi. Sekarang usahanya penggemukan sapi atau usahanya sekarang penggemukan sapi atau ya, terima kasih. Jadi tahun 2008 itu krisis ekonomi yang sepenuhnya karena masalah moneter. Di negara-negara maju itu artinya kelompok 40% bawah itu nggak ada di sana. Ya, dia kebutuhan dasar tercukupi. Katanya Pak Yusuf Kala, setelah 1945 sampai sekarang 3 hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah: sandang, pangan, papan. Sandang, papannya masih kurang. Ya, ada kekurangan rumah tangga yang bangunan rumah yang jumlahnya sampai 11 juta sekarang ini. Nah, di negara yang maju seperti Jepang dan lain sebagainya, itu proses redistribusi pendapatannya menjadi baik karena revolusi industrinya itu prosesnya dari bawah semua. Nah, kita itu niru seperti itu dari agraris itu. Maka kemudian pada saat resesi itu 2 kuartal kita minus, depresi itu 3 kuartal kita minus. Jadi kita ini sebetulnya sudah depresi di ekonomi, bukan resesi, karena sudah 3 kuartal kita, 9 bulan kita sudah pada saat minus. Nah, mereka yang sudah paham tentang perbankan lebih baik kemudian konsumsinya dikurangi, ya, dia pasang uang di perbankan. Tapi agar lending kredit diminuskan oleh moneternya, yaitu agar uang itu dipinjamkan kepada masyarakat. Dia mau pinjamkan takut, mungkin kemudian dia pilot usahanya. Ini perang antara ini yang kemudian
Oleh sebab itu disitulah peran pemerintah kemudian mendorong seperti padat karya itu. Jadi tahun 9 September tahun 2011, 11 September tahun 2011, kasus 2 menara kembar di Amerika itu, kemudian presidennya memberikan keputusan menaikkan gaji pegawai kepada Amerika, syaratnya harus membeli produk Amerika. Nah, itu jadi meningkatkan konsumsinya, itu dikasih gaji pegawainya ditambah. Ya, tapi kemudian masuk. Itu cara untuk menggerakkan agar mereka yang disimpan di bank itu bisa lending. Ya, macam-macam caranya. Tapi Jepang satu kasus yang menarik, memaksa mereka kemudian berusaha uangnya untuk dipinjamkan. Itu cara saja, itu manajemen. Itu karena moneter dan fiskalnya berhubungan dengan baik. Indonesia ini hubungannya nggak baik.